mereka terima, boleh datang ke rumah saya. Tapi belajarlah lebih sedikit cerdas. Jangan langsung mengklaim, jangan langsung mendiskreditkan orang yang mengetahui pemahaman pencerahan melalui YouTube disebut sebagai setan. Sama, saya juga bisa mengatakan Anda gurunya setan karena saniki akeh kiai wis orang injil gurune, kiai ustaz di PKI. Tadi apa? PKI, pengikut Kiai Imad. Pengikut Kiai, kan singkatannya PKI. Manengan alhamdulillah, pondok pesantren Al-Umri Miftahul Muqtadiin kokoh dalam memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal. Kula mewakili rencang-rencang para hadirin, para rawuh, para santri. Padahal kula niku pun 45 tahun meninggalkan tegal kubur. Kula tegal kubur yen tahun 80. Saiki wis 2005, berarti wis pirang tahun? 45 tahun. Tapi kula tetep njerek Romo Kiai Umar, Romo Kiai Amir. Kula tetep njerek keluargane pun, sebab mereka beliaulah yang punya guru, nyambung maring Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Ngapunten zaman niki gurune YouTube, gurune Kogel. Al-Imam Yazid Al-Bustami dawuh, man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhu syaitan. Wong sing ora duwe guru, gurune syekh. Bila saking menika syukur alhamdulillah. Kita gajah kiai, kita gajah ulama sing nuntun insyaallah dunia sampai akhirat. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Wahhad dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Wahhad Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Wahhad, kali ini saya ingin menjawab statement yang dilontarkan oleh Kiai Bukhari, Kiai Kibin yang masih kekeh membela Ba'alwi. Dia mengatakan bahwa kiai-kiai atau siapapun orangnya, entah itu kiai atau bukan, yang membela atau yang mengikuti kajian tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani disebutnya sebagai PKI. Singkatannya pengikut Kiai Imad. Oke, ini adalah sebuah humor. Dia mungkin mengatakan dengan nada humor karena menyingkat PKI dengan singkatan pengikut Kiai Imad. Tetapi dalam tanda petik, Kiai Bukhari telah melecehkan semua orang yang menjadi pengikut dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Disebutnya PKI. Kalau dengar kata PKI, maka konotasi orang yang mendengarnya pasti itu negatif. Karena PKI di Indonesia itu adalah satu kelompok atau satu partai yang terlarang dan menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Tapi ketika Kiai Bukhari ini, kebetulan Kiai Bukhari ini tetangga desa saya, tetangga kecamatan sekaligus tetangga desa. Dia berasal dari desa Tembongwah, kecamatan Balapulang, kecamatan yang bersebelahan dengan kecamatan saya, kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Dia mengatakan orang yang mengikuti Kiai Imaduddin disebut sebagai PKI karena singkatannya pengikut Kiai Imad. Oke, kalau Anda Kiai Bukhari mengatakan bahwa pengikut Kiai Imad itu disebut PKI, Anda juga PKI. Kenapa saya katakan Anda persatuan Kibin Iblis? Boleh saja kan saya mengikat pengikut Kiai Iblis atau Anda pengikut Kibin Iblis. Kenapa? Karena yang Anda ikuti adalah mereka kelompok orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah SAW, mencatut keabsahan dan kesucian dari zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan mengatasnamakan sebagai keturunan Nabi, mereka bertindak sewenang-wenang, bertindak arogan, memperbudak bangsa Nusantara, sehingga akhirnya mereka menjanjikan surga-surga yang tidak jelas demi untuk kepentingan dan kemenangan mereka. Kang Kiai Bukhari, saya menganggap Anda itu kalau mengatakan bahwa pengikut Kiai Imad itu disebut PKI, sekali lagi saya mengatakan Anda juga PKI, pengikut Kibin Iblis. Anda jangan marah, karena saya sebagai pengikut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani juga gak marah, meskipun enak juga
disebut sebagai PKI, pengikut Kiai Imad. Tetapi kalau melihat singkatannya, oke lah, nggak masalah. Tetapi Anda juga sekali lagi, Anda juga PKI, pengikut Kibin Iblis atau pengikut Kiai Iblis. Karena apa? Mereka mengatasnamakan sebagai dzurriyyah Rasulullah untuk menindas kita semuanya. Anda kenapa sampai membela Ba'alwi demikian rupa? Ya karena saya tahu Anda juga telah melanggar apa yang difatwakan oleh mereka para kabib, bahwa pribumi tidak boleh menikahi kabib perempuan. Tetapi nyatanya Anda juga menikahi kabib perempuan, kabib wadon. Ya, Anda menikahi kabib wadon. Karena istri Anda itu seorang kabib, maka Anda kemudian membela Kibin, membela Ba'alwi mati-matian sampai mengatakan pengikut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu PKI dengan singkatan pengikut Kiai Imad. Mungkin ini sebuah kamuflase yang Anda bikin. Dan asal Anda tahu Kang Bukhari, dahulu di tahun 1960-an PKI, Partai Komunis Indonesia, menjadi besar nomor 2 di Indonesia. Itu kenapa? Karena mereka orang-orang komunis, Partai Komunis Indonesia itu melakukan manipulasi terhadap warga masyarakat Indonesia dengan membodoh-bodohi mereka. Mereka mengatakan bahwa PKI itu Partai Kiai Indonesia, sehingga banyak orang bodoh yang tidak tahu mereka ikut Partai Komunis Indonesia. Ketika ditanya komunis itu apa, mereka akan mengatakan bahwa komunis itu adalah kiai, sehingga mereka mengakui bahwa PKI adalah Partai Kiai Indonesia. Nah, apa yang Anda sampaikan barusan, bahwa pengikut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu disingkat dengan PKI, itu Anda harus bertanggung jawab, karena itu adalah doktrin yang menyesatkan. Anda menyesatkan umat, akan mengatakan bahwa orang yang mengikuti kajian tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah PKI. Hati-hati, Anda harus bertanggung jawab Kang Bukhari. Anda telah menyebarkan doktrin yang menyesatkan, sama dengan mereka para kabib-kabib yang sukanya mendoktrin orang-orang bodoh dengan khurafat mereka, dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahkan dengan tujuan untuk menguasai negara kesatuan Republik Indonesia ini, tanah Nusantara yang mereka mengakui sebagai milik Aulia Tarim. Dan kemudian satu hal yang perlu Anda catat, Kiai Bukhari, Anda mengatakan orang sekarang itu gurunya YouTube. Itu salah besar, bro. Salah besar. Kalau saya mengatakan, ketika Anda membaca kitab, taruhlah kitab Ihya Ulumuddin, karya besar dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, Anda membaca kitab, apakah Anda akan mengatakan bahwa guru Anda itu adalah kitab? Perlu Anda pahami, Kang Bukhari, Kang Kiai Bukhari, warga Tembongwah, Kecamatan Balapulang. Perlu Anda pahami dan Anda renungkan. YouTube itu hanyalah sebuah alat. Saya catat sekali lagi bahwa YouTube adalah sama dengan kitab, sebuah alat. Ketika Anda membaca kitab Ihya Ulumuddin karya besar Imam Al-Ghazali, Anda tidak akan mengatakan bahwa guru Anda itu adalah kitab Ihya. Karena apa? Kitab Ihya itu ada yang nulis, yaitu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Maka Anda berkiblat kepada Imam Al-Ghazali, gurunya adalah Imam Al-Ghazali, kan begitu. Sedangkan kitabnya itu hanya sebuah alat untuk mengetahui bagaimana fatwa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Tanpa adanya kitab, Anda tidak bisa mempelajari ilmu Imam Al-Ghazali. Begitu pula YouTube. YouTube itu hanyalah sebuah alat sama dengan kitab. Tanpa adanya orang-orang yang memberikan fatwa, memberikan pencerahan di dalam YouTube, tidak ada apa-apa di dalam YouTube. Dan YouTube itu sekali lagi saya katakan sebagai alat. Adapun yang menyampaikannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu ada orangnya, real ada orangnya. Apa yang beliau sampaikan di dalam YouTube itu ada orangnya, bisa dipanggil, bisa diundang ke rumah Anda, bisa ngopi bareng. Artinya kita ketika mendapatkan informasi dan ilmu-ilmu dari YouTube, itu bukan dari YouTube. Itu dari orang yang memiliki kapasitas keilmuan dan menyampaikannya melalui media YouTube.
Sekali lagi itu, kalau Anda mengatakan bahwa orang yang berguru di dalam YouTube itu gurunya YouTube, itu katanya setan, gurunya setan, itu adalah pandangan yang sangat-sangat keliru dan menunjukkan kebodohan Anda tentang teknologi. Google, apapun yang ada di dalam Google, itu semuanya adalah manusia yang mengisi. Google yang disebut sebagai Mbah Google, ya, itu adalah sebuah alat sama dengan YouTube. Kalau nggak ada orang yang memberikan, yang mengisi, yang mengupload di dalamnya, tidak ada apa-apanya itu yang namanya Google ataupun YouTube. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa orang yang berguru melalui YouTube itu gurunya setan, itu Anda salah besar. Salah besar, Kang Bukhari. Salah besar. Karena apa? YouTube itu sekali lagi saya bilang kayak sama dengan kitab. Kalau Anda mengatakan bahwa belajar ilmu fikih melalui kitab fikih, terus Anda katakan gurunya kitab, itu juga sama Anda bilang gurunya YouTube. Begitu. Karena kitab ada yang nulis, ada yang menyusun, ada yang ngarang. Begitu pula YouTube. YouTube itu ada orangnya yang menyampaikan. Roma Irama, Kiai Haji Said Akil Siraj, semuanya ada orangnya. Kiai Haji Maduddin, Gus Abbas, semuanya ada orangnya. Hanya beliau menyampaikannya melalui sebuah alat bernama YouTube, sehingga kita semuanya bisa mengetahui dengan jelas apa saja yang sedang terjadi, apa saja fakta-fakta yang terjadi hari ini, dan fakta-fakta yang terdapat di dalam kitab-kitab yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu bisa diketahui melalui YouTube. Jadi Kang Bukhari, kalau Anda mengatakan bahwa orang yang berguru melalui YouTube itu gurunya setan, Anda termasuk orang yang gurunya setan. Karena apa? Anda membaca kitab tanpa tahu siapa yang nulis kitab, walaupun disebutkan kitabnya. Ambil contoh, Anda tadi membaca kitab Ihya Ulumuddin, karya besar Imam Al-Ghazali. Anda nggak pernah ketemu dengan Imam Al-Ghazali, terus Anda baca kitabnya, berarti Anda gurunya setan. Kalau mengatakan bahwa orang yang berguru mempelajari ilmu dari YouTube itu gurunya setan, Anda juga gurunya setan. Karena apa? Anda hanya baca kitabnya tanpa pernah tahu di Imam Al-Ghazali itu seperti apa orangnya. Nggak pernah ketemu dengan siapa, dengan orang yang menulisnya. Kitab apapun yang Anda baca, Anda nggak pernah ketemu dengan orang yang menulis kitab itu. Sama dong dengan ketika Anda mengatakan bahwa orang yang mendapatkan ilmu dari YouTube itu gurunya setan. Jadi hati-hati, belajarlah lebih sedikit cerdas. Jangan langsung mengklaim, jangan langsung mendiskreditkan orang yang mengetahui pemahaman pencerahan melalui YouTube disebut sebagai setan. Sama, saya juga bisa mengatakan Anda gurunya setan karena Anda hanya baca kitab tapi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang nulis kitab itu. Saya Bahril Ulum, berasal dari Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tetangga Anda Kiai Bukhari. Kalau Anda nggak terima, boleh datang ke rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.